Selama 5 menit ke depan, Is akan mencoba mengupas tentang alasan kenapa harus iLearning Plus. Jadi kalau presentasi sebelumnya kita selalu membahas tentang perkenalan tentang apa itu iLearning Plus. Mungkin yang di sini juga udah tahu banyak tentang apa itu iLearning Plus. Tapi saat ini bukan waktunya untuk Is itu kasih tahu apa itu iLearning Plus, tapi Is mau kasih tahu kenapa, alasan apa kita harus join iLearning Plus. Is punya 3 alasan besar yang bikin orang itu akhirnya mau join iLearning Plus. Kita mulai dari alasan yang pertama, tentang lifestyle, gaya hidup. Semakin berkembangnya zaman, semakin berubahnya zaman, gaya hidup juga akan semakin berubah. Bayangkan, zaman batu dulu, kita nggak tahu yang namanya handphone. Atau mungkin kita lihat 10 tahun ke belakang, handphone itu modelnya masih menggunakan kabel atau masih menggunakan antena yang masih besar-besar. Tapi kita lihat sekarang ini bagaimana kecanggihan daripada smartphone itu sendiri. Semakin berkembangnya teknologi, akan juga semakin berkembangnya gaya hidup yang akan berubah. Di sini kita lihat, kita bisa bilang, tiada waktu tanpa gadget. Benar nggak? Kapan waktu pun, kita pasti akan terkoneksi dengan gadget kita. Entah itu smartphone, tablet, ataupun laptop. Semuanya pasti terkoneksi dengan itu. Bayangkan kalau seandainya kalian dari rumah pergi ke kampus, terus kemudian lupa membawa handphone. Ada nggak yang pengalaman akhirnya pulang lagi, ambil handphone? Iya. Ya, karena kita ngerasa tanpa handphone itu rasanya hampa banget ya. Dari pagi sampai malam, bisa nggak dihitung berapa kali kita pegang handphone kita? Bahkan kita kalau mau tinggalin ya, beberapa menit aja itu rasanya nggak bisa. Karena kita itu harus selalu senantiasa terkoneksi dengan kita punya gadget. Yang kemudian, belajar lewat gadget. Kalau kita udah terus-terusan yang namanya megang gadget, kenapa enggak sih kita belajar menggunakan gadget juga? Kalau misalnya kalian sekarang ini yang belum mau kelas iLearning, di kelas, saat ada dosen itu mencari topik yang baru, terus kemudian kalian ingin mencari informasi, apa yang kalian pegang? Kalian akan mencoba memegang gadget kalian. Kalian akan mencoba browsing, akan mencari tahu tentang apa topik yang disebar oleh dosen tersebut. Itu artinya betapa pentingnya smartphone ataupun gadget yang kita miliki untuk mencari cakupan yang lebih luas tentang informasi yang kita inginkan. Benar nggak? Kemudian, hampir tidak mungkin belajar tanpa gadget atau hampir tidak mungkin kita itu sehari tanpa gadget. Dan gadget itu saat kita belajar misal di kelas, pernah nggak sih ngelihat kita lagi di kelas nih, lagi belajar, dosen lagi menjelaskan, tapi yang lain itu asik mainin gadgetnya. Sering kan? Terus dosen itu udah capek-capek ngomong ke kita, tapi yang lain malah fokusnya adalah ke gadget mereka. Nah, kalau hal itu terjadi, artinya apa? Apa yang harus kita ubah sebenarnya di dalam kelas? Kalau yang lain itu udah sibuk sama gadget mereka masing-masing. Apa fungsinya dosen duduk di depan, menjelaskan banyak hal, tapi kalian itu fokus dengan gadget kalian masing-masing? Akhirnya, dosen tersebut juga hanya membuang-buang tenaga, yang pada akhirnya kalian juga tidak mampu mendengarkan si dosen yang memberikan informasi, karena kalian pada akhirnya akan mencari tahu informasi tersebut dengan diri kalian sendiri, dengan mencarinya menggunakan gadget. Lalu, apa aja sih sebenarnya dilakuin di gadget kalian? Menurut survei Blue, 77% orang menggunakan gadget itu untuk membaca email. Di sini siapa yang handphonenya masih belum terkoneksi dengan email? Semuanya udah terkoneksi kan ya? Oke. 77% survei mengatakan bahwa gadget yang dimiliki kita semua ini kita gunakan untuk membaca email. Kemudian 67% untuk mencari informasi. Pastinya kita ke Google ya, kalau kita mau cari informasi atau apa. Ada juga yang bilang 52% social networking, entah itu Facebook, Twitter, Pet, atau segalanya. Ada juga yang bilang 41% itu untuk mendengarkan musik. Jadi mungkin kalau misalnya kalian itu lagi diangkut, lagi bingung, bete mau ngapain, akhirnya kalian pakai headset, dengerin musik. Atau ada juga yang bilang 64% itu digunakan untuk nelfon. Ya, terus kemudian 81% untuk chattingan, untuk SMS-an, atau untuk ngobrol dengan teman menggunakan texting. Dan di mana saja kita akhirnya membawa gadget kita. Kita bisa bilang apapun yang kita lakukan, kita bisa menggunakan gadget. Misalnya,
kita lagi di Starbucks, lagi kumpul sama teman-teman. Kumpul sih kumpul, tapi kalian akan sibuk sendiri dengan gadget kalian. Reunian sih reunian, tapi pada akhirnya kalian nggak akan ngobrol dengan satu sama lain, tapi kalian akan sibuk dengan gadget kalian. Mau di kelas, lagi belajar, bukan dengerin dosen, tapi kita malah sibuk main gadget. Atau kita lagi olahraga sih, tapi yang ada selfie. Padahal keringet aja belum muncul ya, tapi kita udah selfie duluan. Yang penting gaya kalau kita tuh lagi olahraga, bener gak? Ada juga yang sambil di toilet, sambil duduk ya di toilet, tapi masih tetap mainan handphone. Entah apa yang sebenarnya dilakuin. Sebelum tidur, ngakunya sih, ya udah ya, aku mau tidur dulu, gitu ya kan, bilang ke pacar ya, aku mau tidur dulu. Tapi totalnya cek Facebook dulu, cek Twitter dulu, ya nggak? Sebenarnya kadang-kadang juga ada orang yang sampai tertidur sambil megang gadgetnya, itu dia. Jadi kita bisa bilang aktivitas apapun kita nggak bisa lepas dari gadget kita, bener kan? Dimanapun, mau lagi di dalam bis, mau lagi diangkat atau tadi lagi di toilet, dimanapun kita pasti akan menggunakan gadget kita. Seperti survei yang ada, sebelum tidur kita cek dulu handphone. Cek handphone terus, kapan cek gula darahnya ya, kayak iklan ya. Oke, terus kemudian 19% survei mengatakan walaupun lagi di toilet juga masih bawa handphone, masih bawa gadget. 17% lagi olahraga, lagi nge-gym, masih juga bawa handphone. Kemudian 75% lagi di kelas, masih juga berinteraksinya sama gadget kita. Jadi seperti yang digambarkan di sini, sebelum tidur, mau lagi ngapain, lagi sampai lagi ngantri pun, kita akan sibuk dengan gadget kita. Nah, menurut survei dari Internet Large Stats, kita akan lihat seberapa besar pengguna internet di Indonesia ini sendiri. Dari tahun ke tahun ya, dimulai dari tahun 2000 sampai sekarang tahun 2014, naiknya cukup signifikan. Dari jumlah penduduk Indonesia yang sebesar lebih dari 250 juta jiwa, sebanyak 42 juta jiwa lebih, itu pengguna internet. Sebenarnya kita itu di urutan keberapa sih kalau kita itu di dunia? Ternyata kita masuk dalam urutan 11 pengguna internet di dunia. Bahkan kita itu bisa mengalahkan Meksiko, Iran, Filipina, Egypt, Korea, Vietnam. Betapa banyaknya orang sebenarnya di Indonesia itu udah kenal ya namanya internet. Jadi internet di Indonesia itu nggak bisa dianggap sepele. Pengguna internet di Indonesia itu udah cukup besar. Kita udah masuk ke dalam top 11. Nah, tadi alasannya pertama, why yang pertama. Sekarang kita masuk ke why yang kedua. Why yang kedua adalah kenapa harus Alani Plus? Itu karena job opportunity. Apa sih maksudnya? Kita lihat. Menurut Tempo.co, di tahun 2013 ada 30% pelajar Indonesia yang akhirnya dari SMA atau SMK melanjutkan ke perguruan tinggi. Apa kabar untuk yang 70%? Mereka mungkin ada yang menganggur atau mungkin ada yang langsung kerja. Tapi kenapa cuma 30% yang mau masuk ke perguruan tinggi? Terus bagaimana dengan nasib pada akhirnya mereka akan dapatnya pekerjaan atau enggak gitu. Jadi si 70% itu akhirnya seperti apa? Kita lihat kalau misalnya kita ambil contoh pekerjaan yang available secara online yang didapatkan dari Jobstreet, kita lihat kalau kita melihat pekerjaan yang membutuhkan lulusan SMA atau SMK hanya sebesar 1.490 saja pekerjaan yang available. Kemudian kita bandingkan dengan yang lulusan S1, itu ada sebesar 5.649 pekerjaan yang available untuk mereka yang lulusan S1. Dapat dikatakan hampir 4 kali lipat kita punya kesempatan bekerja lebih jauh dari mereka yang lulusan SMA atau SMK. Jadi kasihan sekali untuk mereka yang 70% itu akhirnya harus bersaing lebih ketat lagi karena jobnya aja lebih sedikit daripada job yang available untuk mereka yang lulusan S1. Wah, yang ketiga, freedom. Anak zaman sekarang itu pengennya bebas. Bener gak sih? Bebas bukan berarti kita harus bebas yang dalam arti negatif. Tapi kita tidak mau terlimit oleh hal yang akhirnya kita bisa melimit diri kita dari kreativitas.
Contohnya adalah kebiasaan dari student modern zaman sekarang ini apa? Yang pertama, kita biasanya sambil belajar pengen sekali sambil mendengarkan musik. Apa yang terjadi jika itu kalian lakukan di dalam kelas? Jangan dosen ya. Sebenarnya mau dengerin saya, mau dengerin musik sih gitu. Tetapi untuk tingkat tangkap mahasiswa itu sendiri berbeda-beda. Ada yang bisa nangkepnya itu sambil dengerin musik, ada yang bisa dengan suasana yang sunyi. Kita nggak bisa melimit mahasiswa itu untuk mendapat informasi yang lebih itu seperti apa. Gaya mereka belajar itu seperti apa, kita nggak bisa limit. Ada juga yang belajar sambil makan. Kalau di kelas sambil makan bisa disuruh keluar, benar ya? Kamu mau belajar atau mau makan sebenarnya? Jadi ada yang sambil belajar sambil ngemil, itu akan lebih nyantai. Jadi informasi jauh lebih banyak kita dapatkan masuk ke otak gitu, benar kan? Kemudian hardware yang digunakan oleh mahasiswa zaman sekarang itu kebanyakan ada laptop, pen and paper, kemudian smartphone dan juga tablet. Itu hal-hal penting yang pada akhirnya harus kita miliki untuk zaman sekarang ini. Cloud apps. Kalau zaman dulu, kita yang namanya nyatet, kita pasti bawa buku yang tebal banget buat nyatet segala macam. Apa yang terjadi di zaman sekarang kalau di kelas? Ambil smartphone kita, ini whiteboard, cepret. Karena kita udah males banget yang namanya nulis di buku yang pegel. Kita punya smartphone, kita snap, akhirnya kita simpen di cloud. Itu yang terjadi di zaman sekarang ini. Jarang sekali orang yang masih rajin nulis, benar nggak? Apa kalian pernah snap catatan di whiteboard pakai handphone? Sering ya? Karena udah males banget kan nulis, benar nggak? Kita lihat, ternyata 59% siswa itu menggunakan handphone untuk belajar. Ya kayak tadi, catatan aja adanya di handphone. Mau nggak mau kita mau kembali melihat catatan kita harus buka handphone, benar kan? Kita lihat catatan kita udah nggak lagi nulis di buku katanya. Terus kemudian 93% menggunakan aplikasi untuk belajar. Untuk membantu pembelajaran, akhirnya mereka mendownload aplikasi-aplikasi yang akhirnya menunjang pembelajaran. Kemudian, kita lihat di sini. 70% student itu lebih enak belajar sendiri ketimbang rame-rame. Ada gaya belajar mahasiswa yang pengennya belajar sendiri di suasana yang sunyi sambil dengerin musik atau segala macam, karena itu lebih membantu mereka pada akhirnya bisa belajar lebih konsentrasi. 70% lebih memilih belajar sendiri kalau mau ujian ketimbang dari rame-rame. Apalagi perempuan ya, kalau udah rame-rame bukannya belajar, ngerumpi udah gitu sambil ngerujak, sambil makan, yang ada belajarnya nggak dapet. Nah, jadi lebih memilih untuk solo, lebih memilih untuk sendiri aja belajar di kamar daripada rame-rame yang ada ngerumpi, makan, akhirnya nggak belajar. Kemudian kita lihat belajar, kita lihat di sini sebenarnya kalau kita mau fokus itu tempat favorit kita itu di mana sih? Paling banyak memilih 42% di kamar kita sendiri, lebih nyaman sambil tiduran, kita sambil baca, itu merasa lebih nyaman. Jadi kalau kita lihat, kita itu butuh sesuatu yang fleksibel, kita itu mau belajar dimanapun, walaupun di kamar kita sendiri, kita mau belajar di kamar kita sendiri. Masa ya kita harus undang dosennya, Pak, di kamar saya aja belajar, ya nggak mungkin kan? Karena lebih nyaman di kamar, Pak, gitu. Itu bahaya. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya mahasiswa itu lebih pengen itu belajar di tempat yang nyaman menurut mereka itu di mana. Dari itu semua, kemudian ada timbul 7 pertanyaan yang akhirnya kita bisa lihat apakah sebenarnya alam inklusi itu cocok untuk kita apa enggak sih? Kita lihat, kita tuh sebenarnya lebih enjoy belajar sendiri atau pengennya rame-rame sih. Terus kita itu pengen lihat kalau misalnya kita itu lebih efektif dengan belajar yang schedule-nya fleksibel atau yang udah teratur sih. Dari 7 pertanyaan ini, kalau seandainya jawaban kalian adalah yes, tentunya kita cocok untuk mengikuti alam inklusi. Dari 3 why itu tadi, yang pertama adalah lifestyle, yang kedua adalah job opportunity, yang ketiga adalah being free.
Karena kita nggak mau terlimit oleh apapun. Kita mau belajar sesuai dengan style kita. Kita mau belajar dengan tempat yang nyaman menurut kita. Dari ketiga alasan inilah, pada akhirnya kita tuh sebenarnya cocok untuk learning class. Traditional learning method doesn't fit us anymore. Dari gaya hidup yang kita punya zaman sekarang, dari style yang kita pengenin zaman sekarang, kita itu udah nggak cocok yang namanya dengan traditional learning lagi. Yang ada malah rule-rule yang ada akan terus-terusan tidak dilaksanakan. Yang tadi pada maunya makan di kelas, karena sambil belajar enak sambil makan. Yang akhirnya yang ada dosen-dosen malah marah-marah, ngapain makan di kelas gitu kan. Tapi dengan learning plus, kita bisa lakukan itu secara bebas. Karena kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, tempat yang nyaman menurut kita di mana, kita bisa belajar di situ. Dan kalau itu semua terjadi, akhirnya kita akan bilang, welcome to iLearning Plus, karena iLearning Plus adalah satu-satunya cocok. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tuh si Maya? Maya.